marilah kita bisa menerapkan 7 nilai YBHK dengan kesadaran penuh dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang dibahas hari ini adalah disiplin. Marilah kita menerapkan disiplin menjadi khas YBHK. Halo Sobat YBHK, selamat datang kembali di acara podcast Sukses Bersama YBHK episode ke-16. Sebelumnya nih perkenalan dulu, nama saya Jonathan dari SMA Tarsius 1. Dan kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh partner saya yang ganteng, yaitu Alvan Jovanus. Halo. Halo, perkenalan diri dong. Halo, saya Alvan dari SMA Tarsius 1. Oke. Tapi tenang Jo, hari ini kita nggak berdua doang. Betul. Kita ditemanin sama narasumber. Wah, pokoknya kepala sekolah terganteng se-Jakarta Pusat. Wis. Siapa lagi kalau bukan Pak Barno? Wis, Bapak Stefanus Subarno. Halo. Oke nih, ngomong-ngomong hari ini kita temanya apa nih, Ven? Hari ini tema kita bakal ngomongin tentang kedisiplinan nih Jo. Betul. Ngomongin tentang kedisiplinan nih Jo. Kedisiplinan ini juga merupakan salah satu core value sekolah kita nih Jo. Oh iya, betul. Karena benar teman-teman Sobat YBHK bahwa kedisiplinan itu sangat penting untuk kita semua ya kan? Bener. Betul. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja kali Jo. Oke. Awali dari pertanyaan ini nih Jo. Betul. Coba langsung Ven. Kita Oke. mulai perbincangan kali ini. Yang pertama nih Pak, saya mau nanya nih Pak. Menurut Bapak, sejak kapan sikap disiplin itu perlu ditanamkan Pak? Betul. Terima kasih Alvan sama Jo. Ya, Ya Pak. Kita bersama di sini kita bicara tentang Tarsius 1 dan bicara tentang YBHK. Ya Pak. 7 nilai YBHK. Betul. Hafal dong. Hafal. Dan diimplementasikan. Oh, tenang, Pak. Betul, tenang Pak. Jonathan mah, wah jangan salah lah Pak. Kita bicara tentang disiplin. Kita ngomong disiplin dulu. Disiplin itu apa sih? Disiplin adalah sebuah bentuk tindakan untuk mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai dan aturan yang dipercayakan merupakan tanggung jawab kita. Boleh juga disiplin adalah sebuah kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Jadi disiplin harus dikendalikan oleh diri sendiri untuk mematuhi aturan atau nilai-nilai yang ada di dalam sebuah komunitas atau sebuah organisasi. Bisa juga disiplin itu kalau dari bahasa Inggrisnya itu pengikut atau murid. Kalau dalam bahasa Latin dikatakan sebagai belajar, proses belajar. Sehingga namanya disiplin itu setiap saat. Artinya kalau ngomong mulai dari kapan, ya mulai dari ada manusia. Karena mulai lahir kita harus memulai dengan disiplin. Bahkan orang tuanya sejak mengandung juga sudah harus menerapkan disiplin itu sendiri. Bener. Saya pikir itu yang kalau ditanya awalnya, ya mulai dari awal kita ada di dunia kita harus menerapkan disiplin untuk mencapai sesuatu. Begitu? Betul, berarti harus mulai dari kecil lah Pak ya. Bisa dibilang dari awal kita lahir. Iya Jo, betul. kita dari awal harus disiplin Jo. Betul. Oke, selanjutnya nih Pak. Mengapa sih Pak sifat disiplin itu sulit dibentuk Pak? Dan bagaimana sih cara membentuk sifat disiplin dari orang tua ke anaknya Pak? Saya nggak bicara sulit. Semua punya kemampuan masing-masing. Secara pribadi kita bisa bicara disiplin itu nggak sulit kalau kita mau. Betul. Disiplin itu sulit kalau kita Tidak mau. Apalagi kalau diterapkan dari sejak kita lahir apa ya, Ya, dari awal Pak. disiplin itu sebuah tuntutan untuk mencapai sesuatu. Jadi kalau kita mau punya istilahnya punya cita-cita, punya kemauan, punya tujuan yang ingin dicapai, ya harus kita menerapkan disiplin. Jadi tergantung pribadinya apakah disiplin itu mau dilaksanakan dengan senang hati, dengan kesadaran diri, atau kita ya kalau kita nggak disiplin ya kita nggak akan mencapai sesuatu yang kita inginkan. Betul. Saya pikir Oh iya. begitu. Bener Pak. Betul.
Berarti emang harus ada kemauan terlebih dahulu ya Pak? Iya, betul. Dari dalam diri sendiri. Oke, next Pak. Seberapa penting sih Pak menurut Bapak penerapan disiplin dalam kehidupan sehari-hari? Dan kira-kira apa yang terjadi jika orang tidak punya sifat disiplin, Pak? Ya, disiplin kan ada disiplin pribadi. Ya. Kemudian ada disiplin sosial. Kemudian ada disiplin nasional. Kalau kita tidak mau menerapkan berbangsa, bernegara, kemudian bersosialisasi dan mencapai cita-cita diri, ya kita harus menerapkan disiplin. Oh ya. Kalau kita tidak punya disiplin, ya berarti misalnya dengan lingkungan kita nggak disiplin, kita diomelin orang dong. Kita mengganggu lingkungan. Betul. Kita bernegara tidak disiplin, kita akan dikucilkan atau artinya bisa saja diberikan peringatan. Dan secara pribadi kita punya disiplin pribadi, itu yang utama buat masa depan kalian anak-anak. Betul. Berarti kita harus disiplin aja. Ya? Iya dong, harus dong, harus dari. Wih, Emang Jo, mantap. kamu ini Jo. Oke, selanjutnya nih Pak. Apakah kedisiplinan itu dapat membawa kesuksesan Pak? Oh pasti. Pasti ya Pak ya. Pasti, modalnya salah satunya adalah disiplin. Disiplin. Untuk mencapai sesuatu sukses. Ukuran sukses itu kan keberhasilan. Di luar dari usaha ya Pak ya. Jadi disiplin kan ada disiplin waktu, ya kan? Ya. Ada disiplin menjalankan aturan, Ya. ada disiplin menjalankan ibadah, ada disiplin dalam berbangsa dan bernegara. Waktu kita untuk mencapai sesuatu kita harus punya disiplin waktu. Untuk bersosialisasi, untuk berkomunitas, berhubungan dengan orang lain, kita harus menaati aturan dong. Betul. Betul Pak. Dan sebagai bangsa Indonesia kita pasti punya Tuhan, kita beragama. Disiplin beribadah itu menjadi penting dan utama, ya. Dan kita sebagai warga negara, kita berbangsa dan bernegara sebagai warga NKRI. Wis, Rajin-rajin ibadah kita Jo. Betul harus rajin ibadah. Oke, nextnya nih. Next, Menurut Pak. Bapak, bagaimana pandangan Bapak mengenai kedisiplinan di SMA Tarsius 1 saat ini? Dan apakah kedisiplinan itu sudah diterapkan dengan efektif? Kita bicara disiplin itu selalu bertumbuh dan berkembang seperti orang belajar. Betul. Orang belajar istilahnya kan belajar seumur hidup. Iya Pak. Kita menerapkan disiplin juga seumur hidup. Kalau ngomong Tarsius 1 disiplinnya sudah bagus, sudah efektif, tapi kan harus selalu berkembang setiap saat. Iya, Pak. Harus ada kemajuan perubahan. berarti. Dalam perubahan apalagi zaman milenial sekarang, itu perubahan itu luar biasa. Kalau kita tidak punya disiplin ya kita akan tersingkir, terseleksi, minggir. Oh iya Ya Pak. kan? Ya benar. Nah, kalian harus menjadi orang-orang yang di depan, orang-orang yang mengisi masa depan. Sehingga ya kita sekolah SMA Tarsius 1 memberi modal disiplin yang tinggi untuk meraih cita-cita kalian. Begitu. Oke. Nah, berhubungan tadi yang sudah ditanyakan Alvan nih Pak, bagaimana sih caranya menerapkan disiplin kepada para siswa nih Pak? Oke. Kayak kita ini Pak, kan siswa-siswa teladan nih Pak. Iya betul. Teladan. Gitu. Nah, ini kebetulan saya bawa sebagian dari dokumen. Jadi mulai masuk sekolah, kalian kan ada istilah MPLS. Ada Ya. Pak. Kan? Jadi kita di sekolah itu punya yang namanya kurikulum. Setiap tahun punya kurikulum, ya kan? Kurikulum KTSP, kurikulum Satuan Pendidikan. Ini isinya adalah mulai dari visi misi sampai target-target yang akan kalian capai. Dan harus dicapai dong. Iya. Iya, Pak. Salah satunya cara adalah menerapkan disiplin. Kemudian sekolah juga punya panduan nih, panduan siswa. Panduan siswa ini berisi bahwa setiap siswa harus punya tahu visi misi sekolah, punya visi misi pribadi. Nah bahkan kalau di Tarsius 1 kan ada istilah visi misi pribadi, Ada. target pribadi, Ada. target kelas, target sekolah secara komunitas. Betul. Nah, siapa saja yang harus tahu ini adalah
kami dari pihak sekolah pasti dong. Pasti. Harus. Pasti harus. Kita udah ada di dalam setiap pribadi bapak ibu guru. Ibaratnya akarnya. Iya, betul. Kemudian Awalnya. kalian yang masuk ke tasir harus mengikuti aturan tasir dong. Iya dong, Kalau nggak, iya, betul. pinggir, ya kan? Iya, betul. Jadi kita harus menerapkan aturan. Yang ketiga adalah orang tua. Orang tua kalian harus tahu, ya kan? Segitiga sama sisi. Anak sebagai fokusnya, orang tua dan sekolah sebagai supportnya, pendampingnya. Nah, sekarang zaman sekarang kita orang tua dan sekolah memberikan support, memberikan pendampingan dan memberikan motivasi agar kalian maju. Bahkan kalau bisa majunya tidak hanya jalan, melompat. Jadi kita harus memiliki aturan sekolah, kemudian juga ada tata tertib sekolah ini di setiap kalian kan. Oke, kita punya Pak. buku Ada tatib, sesuatu buku kan, tatib. pasti akan banyak berhubungan. Oh iya Pak, tentu Pak. Tuh, kalau anak-anak nakal Nggak enak pasti Pak. ada. Meskipun Waduh. kadang-kadang enak sengaja, ya kan? Dulu saya kelas 10 berpengalaman Pak. Iya. Oh, sampai penuh Jadi, kadang. Tapi sekarang saya sudah taubat Pak. Coba. Kemudian setiap warga sekolah itu ya orang tua, kalian anak-anak dan pihak sekolah dari lembaga harus tahu visi misi dan tujuan sekolah, ya kan? Iya Pak. Kemudian setiap anak, setiap orang tua juga harus tahu program sekolah. Jadi dari awal kita sudah mensosialisasikan kepada orang tua kalian. Kita berkumpul dengan orang tua kalian, kemudian kalian juga berkumpul nanti membicarakan hal yang sama, apa yang akan dicapai. Kemudian kita juga akan membentuk kesepakatan. Mungkin ada kesepakatan kelas, ya kan, kesepakatan sekolah untuk dilaksanakan bersama-sama. Itu salah satunya adalah modal disiplin. Dan secara periodik, tadi namanya disiplin itu tidak berhenti, berkembang terus. Maka setiap periode ada evaluasi dan ada perbaikan. Itu untuk aturan-aturan yang ada. Dan yang paling penting adalah koordinasi dan komunikasi antara pelanggan internal kalian dan pelanggan eksternal. Kita kan juga berhubungan dengan dinas, berhubungan dengan lembaga lain, kita kerjasama dengan universitas, kita banyak bekerja sama dengan lembaga lain yang tujuannya adalah fokusnya kalian untuk maju ke depan, maju menatap masa depan kalian. Kita memberikan modal dan memberikan Mantap. Oke, siap. Oke. Ini Pak, tadi kalau Jonathan udah tanya kan Pak, cara menerapkan disiplin nih Pak. Nah, kalau saya mau nanya nih Pak, yang menyebabkan perilaku tidak disiplin siswa itu apa sih Pak? Iya betul. Menurut saya yang pertama tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu tujuan, tidak tahu visi misi, baik visi misi pribadi, visi misi orang tua dan visi misi sekolah. Betul. Kalau kita tahu, kan menimbulkan kesadaran. Iya Pak. Kalau menimbulkan kesadaran kan berarti kan ke pribadi dong. Iya. Kalau ke pribadi, otomatis akan ada kesadaran pribadi. Kesadaran pribadi itu akan menumbuhkan niat, motivasi, semangat juang yang tinggi. Jadi ketidaktahuan. Yang berikutnya saya pikir tadi, orang yang tidak disiplin kemungkinan tidak tahu tujuan hidupnya. Benar Pak. Karena tidak memiliki ambisi untuk meraih sesuatu. Betul. Itu saya pikir. ingat cuy, kita punya tujuan hidup. Betul. Siapa tahu lu gede mau jadi apa gitu ya. Nah, oke, selanjutnya Pak. Perilaku siswa apa saja yang dinilai tidak atau kurang disiplin, Pak? Kita bicara dulu manfaat disiplin kali ya. Oke, manfaat disiplin dulu. Manfaat disiplin antara lain bisa menimbulkan kepekaan. Orang yang disiplin itu pasti peka. Kalau misalnya ada yang langgar dikit, wah pasti dia langsung wah ini orang nggak tertib ya. Kemudian peduli sesama. Ya, itu pasti. Bisa saja Alvin melanggar, cucu yang ngasih tahu, yang ngingetin. Mengajarkan keteraturan. Disiplin itu ada keteraturan. Kalau nggak ada keteraturan, nggak ada disiplin, ya kan? Kemudian menumbuhkan ketenangan. Wah, kalau ini pede dong, tenang, percaya diri, mandiri ya kan? Waduh. Dan membentuk perkembangan otak. Otak kita akan dengan disiplin otak kita akan terlatih
otomatis perkembangan otak juga akan maksimal. Betul. Kemudian menumbuhkan sikap patuh. Orang yang disiplin salah satu cirinya adalah patuh, Atau ya kan? Kemudian membantu anak yang kesulitan sesuatu. Anak yang kesulitan sesuatu kan harus disiplin untuk menjadi manusia. Nah, sekarang dibalik, pertanyaanmu adalah kalau kurang disiplin, ya itu tadi semua kurang. oh iya benar. Benar. Ya kan? Nah, kalau Jadi kalau orang nggak yang disiplin, kalau orang disiplin, orang yang kurang peka, orang yang kurang mandiri, orang yang tidak peduli, orang yang tidak teratur. kayak misalkan berarti sebelum kita memulai usaha kita harus disiplin dulu. Betul. Iya. Iya. Apapun harus dimulai dari disiplin. Disiplin belajar gitu. Betul. Makanya di YBHK itu ada disiplin. Wih, Salah deh. satu 7 nilai yang YBHK. itu. Ya. Salah Core satunya value. diterapkan di SMA Narsisus 1. Wih. Mantap. Oke. Kalau sekarang nih Pak, saya mau ngomongin tentang pelanggaran nih Pak. Pelanggaran apa sih Pak yang sering dilakukan oleh siswa terkait tata tertib yang berlangsung di sekolah Pak? Nah, Wah. Kalian bisa jawab. Oh, kalau saya mungkin bisa jawab Pak. Yang paling utama Pak paling sering nih Pak. Kaos kaki Pak. kaos kaki. Jawab. Kalau saya nggak pakai ban pinggang. Iya. Waduh, apalagi berwarna Pak. Oh, ada rata warna Pak, warna oranye Pak. Oke, secara umum waktu masih tatap muka ataupun PJJ ya yang umum yang banyak terjadi adalah telat, Telat. ya kan? Waduh, betul. Telat. Saya salah tuh, Pak. Apalagi PJJ ini telat bangun. Waduh. Ya, Habisnya masuk mid. kehidupannya kebalik sih kadang-kadang. Kehidupannya malam melek, siang tidur. Oh iya Pak. Betul, Ada betul. Karena PJJ memang Pak. Bener. Jadi, ini yang banyak terjadi adalah ya keterlambatan, baik saat Offline, di Offline maupun online ya Pak ya? iya, Sama aja. waktu masih tatap muka sebelum pandemi itu telat banyak. Meskipun secara bertahap itu bisa dikikis, bisa dikurangi dan diterapkan dengan baik. Kemudian pada saat PJJ ya, yaitu tadi karena ada sebuah perubahan yang mungkin pola hidup, gaya hidup atau kenikmatan hidup juga ya. Iya, Jadi iya, karena di rumah nggak harus mandi, nggak harus jalan ke sekolah. Oh iya, Pak. Ya, Betul. masih bisa di tempat tidur, bisa sekolah. Wah banyak banget Bener, Pak. bener. Bangun tidur, HP sebelah nih Pak. Tinggal Langsung. buka masuk Google Meet. Iya. Wah. Nah, udah. Nah, Ya, saya kan ini Pak. ya, harus dikurangi. Yang kedua, Saya enggak, Pak. telat melaksanakan Tugas. tugas, Iya. mengumpulkan tugas. Betul. Itu yang menjadi apa ya? Missing ya. Nah, ini sih. Itu keprihatinan guru sebenarnya. Apa boleh buat, tapi saya lihat teman-teman kita satu dengan begitu sabarnya, dengan begitu apa ya, pendekatan yang personal rupanya bisa dikurangi, bisa didekati dengan cara-cara yang ya cara-cara istimewa. Waduh. Yang jelas cara yang personal, cara-cara yang persuasif, dan saya pikir teman-teman Bapak Ibu guru itu punya motivasi yang kuat untuk melaksanakan pelayanan pendidikan di SMA Betul. Narsisus. Satu lagi Pak, guru-guru terus satu seru-seru Pak. Wih deh. Baik. Ngajarnya gak bosen Pak. Masuk loh. Oh masuk Pak, renang ya Pak. Tenang, masuk lah Pak. Masuk dong. Oke, selanjutnya Pak. Apa kendala yang sering dihadapi para guru dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Wah Bapak ahli banget ya Pak. Ya. Kalau masalah kendala, kita nggak usah ngomong kendala ya. Iya. Kendala itu pasti ada, cuma jalan keluarnya. Betul, solusinya. Bahwa yang penting kita komunikasi dan koordinasi. Koordinasi kalau di sekolah, Bapak Ibu guru sebelum mulai belajar itu pasti ada koordinasi, ada briefing, ada sedikit evaluasi untuk hari ini. Betul. Sehingga itu yang membuat kita punya kesepakatan. Setiap saat kita punya kesepakatan, kemudian punya kesamaan persepsi. Dan yang paling penting juga kita harus mau nggak mau menjadi
teladan bagi anak-anak dalam menerapkan disiplin. Ya, bahwa kendala-kendala ada saja, apalagi seperti ini misalnya musim hujan, itu kendala itu seperti tadi pagi ya, itu Betul. hujannya dari sore sampai ini. Nah, Iya, dari itu malam. kan, Iya, Pak. agak sebenarnya sih itu nggak salah ya, cuma Iya. itu kan menjadi tantangan buat kita. Itu effort murid-murid tuh Pak yang sekarang lagi. Pada dasarnya Ini. Bapak Ibu guru punya kesepakatan, punya koordinasi, dan yang penting komunikasi, sehingga kita menerapkan kedisiplinan kepada pelanggan. Pelanggan itu siapa? Kalian dan orang tua, itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi pastikan bahwa kami selalu memperbaiki diri untuk kalian semua. Karena fokus kalian, fokus kami, subjek kami adalah kalian untuk kemajuan kalian. Oke, Afon, Cuk? Oke, siap Pak. Pak, tapi emang keren-keren sih Pak, apalagi tadi pagi ya Pak ya. Hujan, cuacanya dingin, adem Pak. Itu Pak bawaannya pengen tidur Pak, benar Pak? Betul. Ngantuk gitu. Aduh. Iya Pak. Oke, sekarang lanjut nih Pak. Apakah di SMA Tarsius 1 ada reward and punishment? Bagaimana penerapan reward dan punishment untuk meningkatkan disiplin siswa Pak? Oke, harus ada dua-duanya. Harus ada ya Pak ya? Keseimbangan itu harus ada. Reward Betul. ada dan punishment juga Ada. Jadi reward, kalau ngomong reward, minimal pujian itu luar biasa. Waduh. Ujian kata-kata. Kalau lu sering dapat yang mana Jo? Seperti Ujian. sekarang saya Alvin ganteng banget loh. Waduh. Nah, itu Jadi malu sih, Pak. Alvin jadi MC keren banget. Waduh. Nah, ya, kayak Jojo juga sama Eh. ya kan. Nah, itu salah satu pujian, dan itu akan memberikan motivasi kepada kalian agar ya meningkatkan prestasi kalian, tentunya dengan disiplin. Jadi pujian, kemudian menyampaikan informasi tentang keberhasilan seseorang atau kelompok, maksudnya bisa pribadi, bisa tim. Misalnya kalau di Tasya itu ada kir kan bertiga, itu kita berikan apresiasi. Oh, tapi kir banyak menang apa ya? Iya, Pak. Iya. Woi. OSIS Ya, ada OSIS. kegiatan, ada juara, ada apa. Itu setiap saat minimal ada sertifikat lah. Waduh. Nah, sertifikat itu akan sangat bermanfaat buat kalian nanti setelah. Rupanya universitas itu membutuhkan sertifikat dari kita. Dan mereka percaya pada sertifikat kita. Dibuktikan dengan mereka memberikan banyak fasilitas kepada lulusan SMA Tarsius. Mantap. Itu pujiannya. Kemudian kalau punishmentnya ya seperti biasa, ada ditatir, ada tulisan, diperingatkan, Oh iya, Pak. baik secara lisan Betul. maupun Secara secara tertulis. tertulis. Kemudian kalau misalnya ini masih ini ya, kita tambahkan, yuk diajak orang tua. Kebetulan saya sudah berpengalaman semuanya ya Pak, kelas 10 ya Pak. Dari dipanggil, waduh. Kemudian dari- Menulis. kalau misalnya iya surat pernyataan. Betul. Harapannya tidak ada kita mengeluarkan anak, karena dari pengalaman dengan cara tahap-tahapan yang kita lakukan untuk memberikan peringatan atau punishment, anak-anak sudah bisa Udah jerah ya Pak ya? Iya, Betul. bukan jerah, bisa memperbaiki. Oh. Perbaiki diri ke depannya. Begitu. Oke, selanjutnya Pak. Apakah guru dibenarkan untuk memakai cara kekerasan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, Pak? Jawabannya singkat, tidak. Tidak ya, Pak. Yang dibutuhkan adalah ketegasan, Ketegasan. dan kebijaksanaan. Itu aja. Wah, tapi guru sih kita kalau Iya kalau sih. misalnya kebayang kalau kita jadi guru ya, wah gedeknya. Awalnya murid-muridnya kayak lucu. Jadi saya ulangi ya, biar ini cukup jelas ya. Tidak ada kekerasan. Betul. Kekerasan tidak dibenarkan dalam dunia pendidikan. Tapi ketegasan dan kebijaksanaan itu penting untuk membentuk kalian. Betul. Jadi Benar. semua proses pendidikan itu proses, ya. Jadi bukan hukuman yang sakit ya, tapi sebuah proses. Proses pendidikan itu harus berhasil, maksudnya harus menjadi baik. Jadi pertanyaannya kalau kekerasan nggak ada. Iya. Sekali lagi ketegasan dan kebijaksanaan itu penting buat sekolah. Tidak ada teman-teman, tidak ada. Tidak ada. Pokoknya kekerasan tuh. Oke, sekarang lanjut nih Pak. Menurut Pak Barno nih Pak, kenapa sih Pak para guru BK itu sering ditakuti oleh siswa?
bukankah seharusnya siswa bisa lebih terbuka kepada guru BK? Ya, itu sangat personal juga. Siapa anaknya, siapa guru BK-nya. Oh iya Pak. Pada dasarnya harusnya nggak terjadi seperti itu. Iya. Jadi kalau di SMA kelas 1 kan kelihatannya Oh. yang kita rasakan, yang kita ketahui tidak ditakuti guru BK. Oh, kita berteman sama guru BK Pak. Kawan. CS kita CS. Itu info secara umum lah. Mungkin dianggap polisinya sekolah, tapi kan polisi juga membantu, mendukung dan memberikan motivasi. Jadi Betul. itu saya pikir persepsi yang salah. Guru BK memang salah satu tugasnya adalah pendekatan personal. Ya, Yeah. pendekatan personal. Kalau kita terbuka, orang tua terbuka, itu akan menyelesaikan masalah yang secara umum tidak dapat diselesaikan secara klasikal. Iya benar. Jadi kan itu harus diselesaikan secara individual. Sehingga ya guru BK sangat dibutuhkan. Betul. Iya. Bimbingan konseling, Bimbingan ya kan? konseling. Membimbing dan konseling itu nggak perlu ditakuti. Iya Pak. Kenapa takut? Karena kita takut kebongkar rahasianya, Iya. Betul. takut ketahuan orang lain, Iya. ya kan? Karena itu individual dan personal. Sehingga Tapi kan itu yang menjadi masalah bahwa ada cap guru BK seperti itu. Saya pikir di TASI nggak seperti itu. Tapi kan kita sebagai murid kan ada juga kadang-kadang Pak ya, ada masalah yang kita nggak bisa ceritain ke orang tua, tapi Iya, kita bisa ceritain ke guru BK. Iya. Apa contohnya masalah keluarga? Iya. Hanya. Siapa tahu bisa tahu solusinya. Semuanya itu kan tujuannya untuk kebaikan kalian. Iya Pak, Betul. benar banget Pak. Makanya sediakan guru BK. Iya, betul. Oke nih Pak, pertanyaan terakhirnya Pak. Apa saja sih upaya-upaya yang bisa dilakukan warga sekolah dalam meningkatkan penerapan disiplin di sekolah, Pak? Tadi sebenarnya sudah saya sebutkan. Iya. Jadi upaya-upaya yang pertama, yang kasat mata ya, meningkatkan disiplin penggunaan waktu. Itu jelas. Kita berangkat sekolah, kita ganti jam belajar, kita melaksanakan tugas, kita mengerjakan PR dan seterusnya. Kemudian kita pulang sekolah, waktu menjadi sangat istimewa. Ya, disiplin waktu itu penting. Yang kedua adalah disiplin menjalankan aturan. Aturan siapa? Aturan kalau di sekolah ya aturan Sekolah. Nah, harapannya aturan sekolah, komitmen pribadi, aturan di rumah itu sejalan sehingga maju bareng. Tapi kalau aturan sekolah berlawanan dengan aturan di rumah, Wah. itu ini menjadi salah satu tantangan yang harus Sulit tuh sulit. diselesaikan. Kemudian disiplin dalam mencapai target pribadi. Kalian harus punya target pribadi, ya kan? Ada target kelas, ya. Kalian ada di sebuah kelas, kelas juga punya target dan target sekolah. Karena ada kalau di dalam kurikulum ada istilah KKM, ya kan? Ketuntasan minimal. Betul. Kalian nggak mencapai target ya minggir kan gitu. Iya, Pak. Kan, meskipun nanti ada remedial, Ada. Tapi itu kan target bersama sebenarnya kan. Dari target siswa, kalau target siswa hanya memenuhi KKM juga saya pikir Kurang apa ya? nggak menantang lah. Kurang nantang. Kayak Menantang. kalian itu. Minimal 90 lah kita aja. Ais, minimal Cewek 90. kalau hanya KKM kan. Aduh. Ya kan? Cupu ya walahnya KKM tuh Pak. Berikutnya adalah yang kita harapkan apapun agamanya, disiplin beribadah sesuai ajarannya masing-masing. Betul. Itu memang secara langsung SMA Tarsius 1 hanya bisa melayani untuk kegiatan-kegiatan rohani Katolik. Tapi pada dasarnya apapun agamanya silahkan beribadah sesuai ajaran masing-masing. Nah itu kan di bawah kendali orang tua juga. Jadi kita kerjasama dengan orang tua agar siapapun anak Tarsi harus beribadah, rajin beribadah, disiplin beribadah sesuai ajaran masing-masing. Kemudian kita sebagai anak bangsa NKRI kita harus
disiplin berbangsa dan bernegara. Betul. Oke Pak. Begitu, Afan, Jo. Oke Pak. Nah terakhir banget nih Pak, untuk pesan-pesan untuk sobat-sobat YBHK nih Pak, untuk terkait tentang tema kedisiplinan kita hari ini nih Pak. Pesan-pesan nih. Pesan-pesan untuk sahabat-sahabat YBHK, Ya. seluruh warga YBHK yang ada di mana saja. Kalau boleh izinkan saya berpesan, kami mewakili SMA Tarsius 1, marilah kita bisa menerapkan 7 nilai YBHK dengan kesadaran penuh dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang dibahas hari ini adalah disiplin. Marilah kita menerapkan disiplin menjadi khas YBHK, dan itu menjadi modal untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Oke. Catat teman-teman, catat. Teman-teman, oke betul kata-katanya. Waduh, nggak berasa ya Pak ya? Kita udah di penghujung acara Betul. nih Pak. Kira-kira nih, apa sih Jo yang bisa disimpulkan dari acara kita hari ini Jo? Oke, untuk sobat YBHK yang dapat disimpulkan untuk hari ini ya tentang kedisiplinan, bahwa kedisiplinan itu harus ditanamkan sejak awal, dari kita awal kecil pokoknya kita harus disiplin, karena kedisiplinan itu salah satu kunci untuk kita menuju kesuksesan teman-teman YBHK semua. Jadi kesuksesan itu penting Pan. Betul, betul ya Mantap. Pak. Betul. Amin. Oke Oke. banget Jo. Lanjut Pan. Itu aja tuh Jo. Udah dong itu aja. Oke nih Jo. Oke, demikian nih Pak bincang-bincang kita hari ini, dan untuk sobat-sobat YBHK sekalian, terima kasih Pak Barno yang sudah bersedia hadir sebagai narasumber Terima kasih, kita Pak di Barno. podcast kali ini. Sukses terus ya Pak. Sukses terus Pak. Dan sepertinya kita harus tutup nih Jo. Betul. Oke, terima kasih kepada Jojo, Alfa, Ya, Pak. dan tim dari streaming dari YBHK atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon maaf jika ada yang Sama-sama. tidak berkenan. Mantap. Intinya kita mau maju bersama YBHK. Wes, mantap Pak. Oke, saya Alvin, Jonathan, dan Pak Barno. Kita semua pamit undur diri. Iya. See you, bye bye. Yuk, sampai jumpa.